Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafr Ahmad Hidayat, NPM 101206442, kelas H1 Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ma'rifatul insan. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya, siapa diri kita yang sebenarnya? Mungkin selama ini kita hanya mengetahui diri kita hanya sebatas nama, sebatas siapa orang tua kita, di mana tempat kita tinggal, tanpa mengetahui hakikat sebenarnya kita diciptakan di dunia. Yang manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta manusia tentunya berhak dalam mengatur kehidupan kita, memberikan tugas dan perintah dalam kehidupan kita. Pun mengambil dari kita, Pencipta telah menciptakan kita dengan proses yang begitu sempurna. Seperti sudah tertulis dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Sadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kami sampai pada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang dulu diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hidup dan suburlah bumi itu dan menumbuhkan sebagai macam tumbuhan-tumbuhan yang indah. Apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya dalam Al-Quran telah terbukti melalui sains dan teknologi.
Dan sampai sekarang teori-teori yang ditemukan dalam sains dan teknologi selalu sesuai dengan penjelasan dalam Al-Quran. Subhanallah, manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia dibekali Allah dengan dua unsur utama, yakni unsur fisik manusia dan unsur ruh, yaitu hati dan jiwa manusia. Selain dua unsur tersebut, manusia juga diberikan akal yang membedakannya dari makhluk Allah yang lain. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikatnya ruh itu terasa eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki dan memutuskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Bila daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Namun bila daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Dalam hal itu konteks pembahasan hati bukanlah hati secara fisik, walaupun hepar juga sangat menentukan kesehatan tubuh. Unsur dalam diri manusia yang berfungsi untuk menampung dan memahami informasi yang disimpan dalam otak, kemudian proses dalam hati. Karena itulah Al-Quran sering menyatakan bahwa kerja akal itu dalam hati, sebab memang tidak ada jeda waktu dari proses-proses itu. Selanjutnya hasil keputusan hati itu akan menjadi tekad. Dari tekad akan turun ke wilayah fisik menjadi sikap dan tindakan. Fisik atau jasad memiliki tugas utama, yaitu mengekspresikan kehendak dalam bentuk sikap dan tindakan yang diarahkan oleh akal dan keputusan jiwa. Oleh karena itu fisik adalah kendaraan bagi akal dan jiwa kita. Para ulama Islam mengatakan gini, jika engkau mempunyai jiwa besar, niscaya ragumu akan lelah mengikuti kehendaknya. Jadi, kendaraan ini harus di-upgrade kemampuannya dan dipelihara terus-menerus agar sanggup membawa beban akal dan jiwa kita. Sebab setiap masalah yang menimpa kendaraan ini akan mempengaruhi kondisi akal dan jiwa kita. Dengan bekal unsur yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, manusia diberikan potensi tersebut mengarah ke kedua hal yang cenderung berawalanan, yakni fujur atau perbuatan batil, dan takwa, yakni perbuatan kebaikan. Manusia diberikan kebebasan untuk menggunakan potensinya untuk mengarah ke fujur atau takwa. Maka dia Allah mengilhamkan kepada manusia jalan fujur dan takwa. Asyam ayat 8. Maka keputusan untuk memilih yang terbaik surga atau yang buruk neraka ada pada diri kita sendiri. Sesungguhnya orang kafir, ahli kitab dan orang musyrik masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, itulah sebaik-sebaiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan, kan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Al-Bayyinah ayat 6-8. Tentunya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan misi yang harus dijalankan oleh umat manusia dalam kehidupan ini. Setidaknya ada 3 misi utama diciptakannya manusia di muka bumi ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin di muka bumi, khilafah fil ardi, dan misi mengembangkan peradaban. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.